Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, selamat datang di Gereja GPD Obaja. Ada sukacitanya Bapak Ibu? Amin. Ada sukacitanya? Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan datang di tengah kita. Tuhan selalu ada bersama. Terima kasih. Mari sambut.
bertahta di atas kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menyembah Allah. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang agau, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tempat ini. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami mau memuji Allah. Kami mau menyembah Allah. Karena di dalam pujian ada kuasa. Di dalam pujian ada mujizat. Di dalam pujian ada kesembuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kuasailah ibadah kami ini Tuhan. Engkau yang bertahta atas kehidupan kami. Rangkaian acara ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya semuanya ada dalam kendali Allah. Setiap yang terlibat di dalam pelayanan-Mu pagi ini Tuhan, kiranya urapi kehidupan mereka sehingga mereka memberi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh kami yang ada pada pagi hari ini, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan pengalaman perjumpaan dengan Allah lewat kehadiran. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi kurang kedengaran. Selamat pagi, shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Yang bersukacita boleh dong lambaikan tangannya. Yang udah siap memuji Tuhan boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Amin. Yang percaya kita adalah umat pilihan Allah, mari kita sama-sama angkat pujian ini saudara. Haleluya. Umat pilihan Allah, bukanlah panggilannya untuk menghadapi kehidupan yang sekarang lawannya. Untuk diri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang.
puji Tuhan. Amin. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami puji Kau selalu Tuhan. Segala kemuliaan. Haleluya. Amin. Puji selalu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat Bersama Roh-Mu Tuhan. bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Dia hidup. ada hari esok, Sama-sama Bapak Ibu. sebab Dia hidup. Hanya Tuhan yang hidup. Terima kasih. Karena kami tahu Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Biar kiranya Engkau disenangkan Tuhan oleh setiap pujian penyembahan kami. Kini hati kami telah siap Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu. Biar setiap kami yang hadir hari ini kami boleh, biar kami boleh menerima berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Karya-Mu yang besar di kayu salib. Begitu mahal Tuhan. Kau memberikan nyawa-Mu untuk menebus dosa kami. Biar kami hidup menjadi berarti Tuhan. Kasih
diselamatkan di dalam hidup kita. Dengan hidupnya, dengan nyawanya. Lalu kita mengucap syukur, saudara. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang mulia, Tuhan. Perbuatanmu ajaib, Tuhan. Hati kami bersyukur sebab kami dipilih, Tuhan. Ya Bapa, pegang terus hidup kami. Pegang terus hidup kami, Tuhan, untuk mencari alat-Mu selama kami hidup di dunia ini, Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Beri kami nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Jawab setiap hati kami, Tuhan. Bertahtalah Tuhan di setiap pujian penyembahan kami. Sebab hanya Kau yang layak untuk menerima semua pengagungan dan semua sorai kami, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan, kami bawa untuk kemuliaan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Tuhan yang pantas menerima setiap pujian. Amin. Glory, haleluya, Yesus. Amin. Buka suaramu, buka hatimu. Naikkan pengagunganmu kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Besar Kau, Tuhan. Besar Kau. Layak disembah, Yesus. Haleluya, Yesus. Tuhan, atas setiap umat-Mu yang hari ini mereka bernyanyi bersorak untuk Kau. Kau tahu hidup mereka, Tuhan. Kau tahu apa yang mereka alami, Tuhan. Kau izinkan segala sesuatu terjadi, tapi Kau tidak akan pernah lepas tangan atas hidup kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Ini hati kami, Tuhan. Kau membuat hati kami seperti hati-Mu, Tuhan. Ubah hati kami, Tuhan. Biar kami menyiapkan tempat terbaik untuk Engkau ada di hati kami, Tuhan. Biar kiranya hati kami, Tuhan, pantas untuk Kau singgahi, untuk Kau tinggal diam di dalam hati kami. Ampuni kami, Tuhan, atas salah dan dosa kami. Kami sering gagal, Tuhan. Kami sering lalai, Tuhan. Tapi hari ini, Tuhan, ubah hati kami, Tuhan. Seperti hati yang penuh dengan kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Haleluya.
kasih Tuhan buat sukacita pagi hari ini Bapa. Semua ini Tuhan kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tak ada sedikit pun yang kami curi Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Segala sorak-sorai dari setiap orang, dari setiap pribadi di tempat ini Tuhan, semua hanya untuk Engkau Bapa. Kini kami telah siap Tuhan untuk Kau bentuk lebih lagi Tuhan melalui firman-Mu. Biar kiranya Tuhan firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami Tuhan selalu bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, apapun itu Tuhan, telah Tuhan nyatakan di hidup kami. Kami mau terus berjalan Tuhan dengan iman percaya kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, dan Tuhan yang telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan keselamatan itu Tuhan. Kami mau hidup itu terus di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap benih firman-Mu hari ini boleh tertanam di hati kami yang terbaik Tuhan. Di tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Bukan di pinggir jalan, bukan di tanah berbatuan Tuhan, bukan di semak-semak belukar, tapi di tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Agar firman itu dapat kami hidupi dan kami pegang itu Tuhan, untuk menjalani hidup kami yang kami rasa belahan semua berat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Bapak, kami juga mau beri korban persembahan Tuhan. Kau memberkati, Kau melihat Tuhan setiap mata pencarian, pekerjaan, apapun itu Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang memberikan berkat berlipat-lipat kali ganda, berlipat-lipat kali ganda Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk memberi korban persembahan yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Yesus. Duduk, kepada yang bertugas dipersilakan. diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku.
sekali langsung saja membuka Alkitab, kita membaca Alkitab kita di Perjanjian Baru, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Haleluya. Sudah dapat katakan amin? Satu Korintus ayat 31, bukan 13, ayat 31. Oke, mari kita baca ayat ini bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita. Dalam hitungan saya ketiga, mari kita mulai membaca. Siap membaca, saudara? Yang belum dapat bisa baca di depan sini. 1, 2, 3. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita belajar sama-sama ayat ini. Saya ingin bicara tentang hal bermegah, Bapak Ibu Saudara. Cuman saya ingin mulai dengan kalimat ini dulu. Kalimat yang pertama, karena itu seperti ada tertulis. Apa sebenarnya kalimat seperti ada tertulis? Maksudnya apa? Seperti ada tertulis. Waktu Paulus nulis kalimat ini, dia ngomong sama jemaat Korintus bahwa dia apa itu? Seperti ada tertulis. Ngerti saudara? Ada yang tahu? Seperti ada tertulis, artinya gini, kalimat yang dalam tanda kutip dimulai dari kata barang siapa yang bermegah dan seterusnya selesai tanda kutip, itu artinya dikutip oleh Paulus dalam sebuah tulisan sebelumnya. Makanya dia bilang seperti ada tertulis, berarti kalimat ini sudah pernah tertulis, sudah pernah ada sebelumnya. Dia hanya mengutip. Berarti kutipan ini sebagai kekuatan juga bagi jemaat. Sampai ini yang dulu pernah tertulis berabad-abad lamanya diangkat lagi supaya menjadi peringatan, karena ini juga adalah hal yang penting. Memang 1 Korintus ayat 31 ini bicara tentang hal yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kita mau bermegah, mari kita dulu nanti terakhir kita balik di 1 Korintus 1:31. Kita mau lihat dulu kenapa Paulus mengutip kalimat ini, barang siapa yang bermegah dan seterusnya, di Alkitab atau di kitab sebelumnya. Berarti kita mari coba kita ke kitab sebelum yang dikutip oleh Paulus. Di mana ayat itu? Sudah tahu? Ya, Yeremia 9 ayat 23-24. Saudara punya Alkitab, enak sekali ada tanda bintang, klik itu berarti kutipan dia di sana. Jadi kita langsung terundur di sana di Yeremia 9 ayat 24. Oke, mari kita baca aja dulu Yeremia 9 ayat 24. Udah dapat? Karena Yeremia 9 ayat 3 ayat 24. Udah? Oke. Saya tunggu di sini. Oke. Ayat 24 ya. Perhatikan nih. Tetapi siapa yang mau bermegah? Nah, inilah yang dikutip oleh Paulus. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Jadi ini yang dikutip oleh Paulus dalam hal bermegah. Cuma di sini Yeremia lebih akurat, lebih tajam dalam hal apa di bermegah. Perhatikan, kalau penyanyi lama dibilang bermegah di dalam Tuhan. Ini lebih spesifik. Mari kita mulai. Bahwa pertama kita bermegah, ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata bermegah ditulis dalam kata Ibrani, karena kalau perjanjian lama
kita berarti yang lama itu di dalam kata Ibrani. Kalau yang baru itu dalam bahasa Yunani. Kalau yang lama itu dalam bahasa Ibrani. Nah, kata bermegah dalam tulisan Ibrani itu ditulis dengan kata halal. Halal. Apa? Halal. Halal bihalal. Halal. Halal itu saudara bermegah. Nah, setelah diselidiki, halal itu punya dua pengertian. Artinya dua tujuan halal. Tujuan yang negatif dan tujuan yang positif. Kita yang mulai dulu dengan yang positif dulu. Nah, halal itu saudara itu bersifat positif karena kalau itu dipakai bagi Tuhan, bermegah bagi Tuhan. Artinya tidak jauh dari kata bahasa Indonesia, artinya bermegah. Kalau saya tulis di sini arti halal itu artinya memuji, membanggakan, bersinar atau bermegah. Tetapi kalau itu negatif berarti itu positif itu diarahkan bagi Tuhan. Saudara pernah dengar kata, mungkin ini saudara jarang dengar, kata haleluya. Pernah dengar? Belum kan? Saudara, belum kan? Belum tahu artinya. Haleluya itu dari kata halal, saudara. Tambah haleluya itu pujilah Tuhan. Nanti halel Yahweh atau halhu itu kalau pujilah hu itu artinya pujilah Tuhan. Nah, dari kata halal memuji itu menjadi positif. Saya nggak baca ayat pendukung yang lama dalam Mazmur 150. Itu memujilah Tuhan. Pakai kata halal, pujilah Tuhan. Halal, saudara. Jadi saudara, kalau kita orang Kristen mau makan semuanya makanan itu halal. Yang senang makan bilang amin. Halal. Makan B1, B2, B3, B4, B9 halal. Haleluya. Kata lain halal apa? Lawan kata halal haram. Jadi orang Kristen tidak ada yang halal karena kalau itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang senang babi bilang oh terima kasih. Amin saudara. Itu halal. Semua yang kita kerjakan buat Tuhan, Tuhan tidak pernah komplain. Tuhan senang. Nah, yang negatif apa? Yang negatif itu adalah ketika halal itu tidak ditujukan kepada Tuhan, tapi ditunjukkan kepada diri sendiri. Bermegah karena diri sendiri. Itu menjadi hal yang negatif. Nah, Yeremia 9 ayat 24 yang kita udah baca ini ada terkandung dua hal yang negatif dan dua hal yang positif. Mari kita mulai dulu membaca ayat 24 habisin, baru kita lihat yang negatif karena ini 24 positif. Tetapi siapa yang bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia apa? Memahami, mengenal akulah Tuhan, dan seterusnya. Kita simpan ini, kita pindah sejenak kepada hal yang negatif. Apa? Saudara perhatikan kata ayat ini 24 ini dimulai dari kata tetapi, berarti ini apalagi dengan huruf kecil. Berarti ini hanya sambungan dari ayat 23 yang belum selesai. Mari kita melihat ayat 23. Saudara, tetapi berarti yang ini beda dengan ayat 23. Dua-duanya bermakna bermegah, tapi inilah yang bermegah yang negatif. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Perhatikan ya, satu bijaksana. Kedua, janganlah orang kuat karena kekuatannya. Ketiga apa? Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara, jangan dulu negative thinking. Perhatikan ini. Bijaksana, kuat, kekayaan. Siapa yang gak mau tiga perkara ini? Dan tiga perkara ini dengar, tidak pernah dilarang oleh Alkitab. Tidak pernah. Lihat, berbijaksana itu adalah kualitas terbaik dari sekedar pintar. Benar kan? Saudara, Salomo itu jadi orang hebat, jadi orang kaya, terkenal, ternama, saudara, karena apa? Pintar atau bijaksana? Karena bijaksana. Tetapi kalau Salomo ada, Salomo
Salomo Tuhan bilang jangan pernah bermegah karena bijaksana. Coba perhatikan, sedangkan bijaksana yang bermegah, apalagi cuma pandai. Ada sini orang pandai? Ada sini orang pandai? Saya tanya, Tuhan larang orang pandai nggak? Enggak. Yang Tuhan larang apa? Bermegah. Boleh bilang amin? Kuat. Kuat itu kualitas terbaik atas kesehatan kita. Waktu orang kehilangan kekuatan, itu ciri-ciri berarti dia sakit. Haleluya. Amin, saudara. Saudara masih sehat, masih kuat. Saudara hari ini bisa bekerja. Semuanya saudara punya karena saudara punya upaya. Tapi itu jangan dimegahkan. Saya berdoa semua orang di tempat ini, semua jemaat memiliki hikmat yang dari Tuhan. Hikmat lebih hebat daripada sekadar pintar. Orang-orang tertolong, orang-orang yang menemukan jalan buntu dalam tiap persoalan, karena hikmatnya dia dapat solusi. Karena Tuhan kasih hikmat, dia dapat solusi. Hikmat itu penting. Kekayaan itu apa? Kekayaan ini bukan persoalan berapa banyak yang kamu punya, tapi kekayaan ini apa yang saudara sering banggakan dari apa yang saudara miliki, di luar hikmat dan di luar kekuatan. Hikmat dalam diri kita, kekuatan dalam diri kita, tapi yang di luar ini, saudara, apa yang kita punya, saudara, itu yang kita jangan megahkan. Boleh bilang haleluya? Coba saudara perhatikan, kuat, hikmat, kekayaan. Kalau itu berintegrasi dalam hidup seseorang, itu orang paling hebat sebenarnya. Haleluya. Saudara mau ini, saudara. Saudara nggak mau, saya mau, saudara. Punya hikmat, punya kekuatan, punya kekayaan, saudara. Makanya saya nggak pernah merasa miskin. Minimal mental saya harus mental kaya, saudara. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Yang mental kaya nggak mendukung saya hari ini. Haleluya. Yang penting minimal mental kita mental kaya, saudara. Aduh, bukan karena orang nado menang tampang doang ya, bukan saudara. Tapi kan kita yakin, saudara. Jangan kita punya satu gudang, saudara, makan di emperan jalan, makan di tempat terbaik. Saudara punya kok, nikmatin. Amin. Coba kita, karena ibu gembala saya punya, maka ibu gembala masuk mandaya, saudara. Haleluya. Apa sih yang kita takutin, saudara? Ada. Sampai selesai pokoknya gembala. Kita harus punya mental kaya. Apalagi kami pendeta. Kami kerja bukan untuk uang, tapi bekerja buat Tuhan. Jadi itu udah bukan tujuan. Haleluya, tujuan kami Tuhan. Saudara masih boleh bekerja buat lahiriah saudara. Makanya Paulus bilang gini, aku sudah melayani kamu secara rohani. Tidak pantaskah aku melintut sebagai beberapa hal-hal jasmani bagi saudara? Kenapa? Karena Paulus sadar bahwa dia gak kerja buat hal jasmani. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini bukan persoalan, ini Tuhan mau kita diberkati Tuhan. Orang-orang kaya di Alkitab sangat diberkati Tuhan. Abraham sangat kaya raya, saudara. Tuhan berkati, saudara. Kaya raya Tuhan berkati, jadi Bapak orang percaya. Yang salah dari kita adalah kita membanggakan itu. Anda tahu ketika membanggakan sesuatu yang 3 perkara tadi, kita sudah menggantikan Tuhan daripada itu, saudara. Menggantikan Tuhan dengan hal itu. Nah, itu sebabnya bagaimana kita menekan hal ini yang Tuhan mau sadurkan dalam kita. Saya percaya Tuhan sementara memberikan kita hikmat, sementara memberikan kita kekuatan, sementara menyalurkan kekayaan buat hidup kita. Tapi Tuhan juga menjaga kita dengan cara apa? Supaya kita ada di dalam halal yang positif. Haleluya. Jadi hal positif inilah yang akan membungkam hal-hal negatif. Saya berdoa kita alami 3 perkara ini, tapi kita melaksanakan yang satu ini. Kita baca ulang ayat 24 ini. Baca 24. Jadi kalau kita nggak harus itu, apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi perintah bermegah yang positif? Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Sederhana. Orang Kristen yang layak dan diukur sebagai orang yang bermegah itu karena apa? Dia memahami dan dia mengenal. Saya mencatat 2 kata Ibrani untuk bermegah. Memahami dan mengenal. Bapak Ibu Saudara. Oke. Kata apa ini saudara ya? Aduh. Selalu bantu dalam doa ini, ada banyak peperangan ini saudara. Haleluya. Kenapa saya jadi lupa saudara ya? Ini jangan dikasih di video ini saudara ya. Tolong.
berbuat kepintaran, bermaga. Oh iya. Jadi berbagai mereka itu ada dua. Memahami itu ditulis sakal. Memahami. Sakal sederhana, memperhatikan dengan hati. Ini ayat Alkitab. Jadi sakal itu memperhatikan dengan hati, itu artinya memahami. Yang mengenal itu Ibraninya menurut kata yada. Yaitu mengenal dengan hubungan yang intim, hubungan yang akrab. Jadi kalau memahami itu apa? Memperhatikan dengan hati. Saudara suka perhatikan? Sudah perhatikan banyak orang suka memperhatikan tapi tidak memperhatikan dengan hati. Saudara, Tuhan tampil untuk dia diperhatikan dengan apa? Dengan hati kita. Saudara, banyak orang kebaktian tapi apakah kamu memperhatikan firman dengan hati? Nah ini saudara. Saudara, ada banyak orang melihat melotot sampai menganga, tetapi dia nggak dengan hati, saudara. Makanya dia nggak dapat. Dengar baik, dengar. Itu yang Allah mau dari kita adalah ketika kita ketemu Tuhan, Tuhan itu hanya mau apa? Diperhatikan dengan hati kita. Nggak usah Tuhan, saudara, pasangan hidup saudara. Kalau saudara hanya tahu dia, tapi tanpa menyertakan hatimu untuk perhatikan pada dia, saudara, perhatikan dia, keliru kita, saudara. Salah kita. Memahami, lalu mengenal secara intim. Intim itu pasangan suami istri, mengenal secara intim, tidak ada yang tersembunyi. Saudara, saya tanya saudara, ini yang Tuhan bilang, kalau kamu bangga karena kamu mengenal Tuhan secara intim. Ini kebanggaan kita. Haleluya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kenali Tuhan secara detail. Amin. Orang yang mengenal seseorang dengan detail, yang memahaminya dengan hati, tidak ada satu gerakan yang dia nggak pernah tahu. Haleluya. Gerakan ini asing bagi orang yang kenal dia, tapi gerakan ini sangat dipahami orang yang setiap hari hidup bersama dia. Makanya orang kalau mau mengenal Tuhan, dia harus membawa hidupnya lebih dekat dengan Tuhan sampai Tuhan punya apa? Gerakan sekecil apapun kita mengerti. Amin. Suami istri kalau udah ngerti dia, saudara ya. Kalau ada istri kan selalu jarang nggak bisa ditahan mulutnya kalau ada orang dia banyak cerita suaminya. Yang tamu lihat dia itu pegang leher, tapi sebenarnya istri tahu. Jangan banyak mulut, stop. Gitu tahu. Orang lain nggak tahu, cuma istri yang tahu, saudara ya. Saya pernah cerita ini, ada orang bertamu waktu datang, ini tuan rumah baik sekali. Sudah banyak ngomong-ngomong. Si suaminya bilang sama istrinya. Dia keling mata. Tiba-tiba istrinya hilang dari ruang tamu. Ke dapur dia. 5 menit keluar bakpao, keluar es teh manis, keluar onde-onde, lalampa. Ya tamu bilang luar biasa ini orang ini. Cuman begini ternyata istrinya udah tahu, saudara. Datang lagi dia 1 hari berikut. Suaminya nggak ada, cuma ada ibu. Dia tunggu bapak nggak keluar. Tamu ini lama kali bapak. Terus tamu, dia ingat suaminya begini saudara sama dia. Akhirnya dia gini sama si ibu. Di ruang tamu. Benar. Keluar dari ruang tamu si ibu. Tapi pulang bawa parang keluar. Lari dia. Cuma pasangannya yang tahu. Halo, Anda tahu kalau Tuhan mengerlingkan mata sama saudara apa Tuhan punya maksud? Tahu nggak? Tuhan sampai udah bentak-bentak kaki, Anda nggak ngerti. Tuhan udah bentak-bentak kaki, Anda nggak ngerti, saudara. Haleluya. Mana anak-anak di sini? Ngerti nggak mama punya maksud? Langsung tenang anak-anak. Karena mama siul. Anak saya itu besar dengan siulan. Apalagi waktu kecil sih, Nia, Syurista. Jadi waktu kami pernah di Manado, anak saya itu dia kecil. Dia sudah benakal, dia langsung diam, saudara. Diam dia. Karena jangan sampai mamanya yang turun, mamanya nggak pakai mulut. Kecil sekali saudara di sini. Anaknya diam tapi keluar air mata. Bahaya mamanya ini saudara. Tapi kok saya langsung diam. Benar ada kerja bakti di gereja saudara. Ada ini pengerja punya suami, si Alok namanya. Dia udah tahu anak-anak kan udah kenal. Jadi dia sini main-main. Si Alok boleh bersuil sama kayak saya, tapi suilan saya yang dikenal sama Nia. Mana Nia? Ada nggak Nia? Mudah-mudahan si Leva juga diajak. Langsung Kiko. Dijawab.
Saudara, kalau Tuhan kasih tanda, Anda ngerti nggak? Saya tak kasih tanda, ngerti nggak? Paham nggak? Apakah itu masih rahasia? Masih, hal yang tersembunyi? Nggak ngerti saya Tuhan, nggak ngerti saya Tuhan. Makanya kalau saudara nggak ngerti, saudara nggak usah cari ngerti, saudara cari dekat dulu. Karena nggak mungkin Anda ngerti tanpa dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ini yang saudara harus pahami. Nah, kemudian orang-orang yang mengenal, memahami dengan hati, oh Tuhanku begini, oh mau Tuhan begini, oh kesenangan Tuhan ini, saudara. Dengar, akan terlihat dalam sikap, dalam sepak terjangnya. Di mana? Di ayat ini, coba perhatikan. Saya mengambil alasan orang bermegah itu harus bermegah di dalam. Titik 2, bahwa ia memahami. Jadi dimulai dari kata bahwa, kan? Benar kata saudara? Lalu kemudian ada kata bahwa juga lagi berikut setelahnya. Ada kata bahwanya. Ada kata bahwa lagi nggak? Ada. Apa itu? Bahwa akulah Tuhan. Ada 2 kata bahwa. Tapi ini 2 kata yang berbeda. Kalau bahwa yang pertama itu bahwa yang menunjukkan tentang, kalau kamu kenal tentang kamu ya. Kalau kamu kenal, kalau kamu bermegah, kamu tuh kenal. Tapi bahwa yang kedua itu menunjuk kepada siapa yang kamu kenal. Siapa dia? Tuhan. Kenapa kamu bermegah? Karena kamu kenal Tuhan. Kenapa kamu kenal Tuhan? Bagaimana kamu tahu akhirnya Tuhan? Karena Tuhan itu adalah bla bla bla. Akulah Tuhan. Ngerti, paham? Paham saya punya cerita? Paham tidak? Oke, Pak, bahwa pertama itu tentang kita. Tuhan bilang bermegah kamu ya. Bahwa kamu mengenal, oh Tuhan, aku bermegah karena aku kenal Tuhan. Aku bermegah karena aku memahami Tuhan. Kenapa kamu mengenal Tuhan? Karena Tuhan itu, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang satu, menunjukkan kasih setia. Tuhan yang menunjukkan keadilan. Tuhan yang menunjukkan apa? Kebenaran. Jadi kalau kita kenal Tuhan, 3 perkara inilah yang kita tahu tentang Tuhan. Maka ketika kita tahu tentang Tuhan ini, itu yang jadi maksud Tuhan. Ini yang jadi keinginan Tuhan. Maka 3 perkara ini yang melekat di pribadi Tuhan harus melekat di hidup kita. Maka seorang yang tersebut, yang disebut mengenal Tuhan atau bermegah karena Tuhan, karena dia akhirnya pada praktek hidup dia mengalami apa? Mengalami hidup yang penuh kasih setia, penuh keadilan, dan penuh kebenaran. Siapa orang yang mengenal Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang penuh kasih setia, keadilan, dan penuh kebenaran. Haleluya. Ini tandanya seseorang yang mengenal Tuhan. Secara tidak langsung ketika orang mau bermegah karena itu, terlihat dari sepak terjangnya. Karena sifat Allah yang dia kenal akan teraplikasi dalam hidupnya. Kita boleh bahas sedikit tentang kalau sifat ini ada pada Tuhan, itu ada pada kita. Maka realisasinya seperti apa? Pertama, akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Kasih setia dalam kata Ibrani ditulis hesed. Hesed. Bukan kaset, bukan. Apalagi kaset. Kalau kaset itu saya, saudara. Kaset. Benar nggak? Benar orang Sunda? Oke. Jadi apa? Hesed. Hesed itu apa maksudnya? Hidup dalam kasih yang tak tergoyahkan. Oh, luar biasa. Amin. Jadi Anda ngerti, Tuhan bilang itu keset. Kita Indonesia mengenal kasih setia. Tapi kalau Ibrani bilang kamu akan hidup dalam kasih yang tak tergoyahkan. Artinya tak terombang-ambing. Dibujuk sana, dirayu ini, enggak terombang-ambing dia, saudara. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena dia ketika kenal Tuhan, karakter Tuhan, sifat Tuhan itu ada pada dia, yang dia kenal. Makanya orang yang kesana kemari terombang-ambing, ada angin barat ke barat, angin timur ke timur, angin selatan ke selatan. Saudara, dia harus belajar dulu memahami Tuhannya. Tantangan paling besar ketika kita mau berubah, ada orang-orang yang dekat kita yang ingin kita berubah.
Belajar sama Ruth. Belajar sama Ruth. Sepatutnya dia bisa pulang ke Moab. Sama seperti Orpa yang sudah pulang. Bukan karena orang Moab yang tarik mereka, yang suruh pulang, tapi itu keluar dari orang tuanya sendiri. Siapa? Siapa namanya? Siapa? Naomi. Naomi yang bilang pulang, orang tuanya sendiri, saudara. Kadang kita karena figur kita bisa berubah loh. Halo. Ini orang kalau mengerti firman Tuhan, kenal siapa Tuhan, kita nggak terombang-ambing hanya karena figur seseorang. Oh, karena dia orang besar yang ngomong, tapi kalau dia orang berpengaruh yang ngomong, tapi ngomongan siapapun, kalau itu di luar kebenaran, kita nggak terombang-ambing. Itu kasih setia, itu hasad. Bahwa hidup kita nggak pernah berubah, hanya Tuhan yang kita ngikutin. Haleluya. Pulanglah kau, kata Naomi sama Ruth. Saudaramu, iparmu sudah pulang. Kamu gak bisa punya anak. Kamu gak bisa kawin lagi. Karena kalau kamu nikah harus dengan adik suamimu. Sementara ibunya gak melahirkan, udah tua. Kamu nunggu siapa? Kalau kamu mau nikah. Kalau kamu gak dapat apa-apa, saya janda miskin. Tapi dengar, Ruth orang yang kekeh, yang penuh kasih setia, nggak pernah berubah. Sekali dia pernah dapat ajaran sedikit waktu di rumah mertuanya tentang ajaran Israel. Saya percaya Naomi dan Ruth dan Orpa itu dapat pelajaran tentang Tuhan. Kenapa? Dari mana saya tahu? Dari bahasa Ruth. Di mana kau mati, situ aku mati. Siapa Allahmu, itu Allahku. Haleluya. Dia telah berubah dari penyembah berhala yang Allahnya patung, yang Allahnya berhala. Dia telah berubah menjadi. Jadi ketika Ruth sendiri, Naomi sendiri ngomong pulang. Pulang artinya dia kembali ke berhalanya. Benar? Tapi Ruth bilang enggak. Mana Allahmu, itulah Allahku. Saudara dengar, orang yang kenal Tuhan mengenal firman dengan benar. Figur ini siapa yang gak percaya? Orang tua sendiri ngomong kok. Tapi selama yang dia ngomong membawa kita kepada penyembahan berhala, kita pegang firman Tuhan. Itu yang namanya keset. Karena ada 3 firman lain. Yang kedua, apa kedua? Keadilan. Keadilan itu mispat. Mispat. Tadi saya mau nggak keburu untuk kasih PowerPoint di sini supaya saudara bisa baca sendiri sama bahasa Ibraninya. Tapi saya bilang aja. Jadi pertama keset. Kalau lupa Anda nyanyi keset kaki, nyanyi keset saudara. Keset. Yang kedua adalah mispat. Karena itu adalah hidup benar, adil dalam tindakan. Itu yang kedua apa? Keadilan. Berarti adil itu terlihat dari tindakan. Adil itu bukan berat sebelah. Adil itu membela yang benar. Ya. Kalau adil bukan 50-50. Ini adil bukan masalah membagi roti. Kalau itu tindakan. Adil itu memilih, adil itu memihak. Saudara. Tetapi siapa yang dipihaki, itu adalah yang benar. Saudara, ini berarti kita sedang belajar tentang Tuhan hari-hari ini. Bahwa kita sedang disuruh untuk memilih yang benar. Amin, saudara. Itu adil. Memilih yang benar. Saudara, hidup kita dibawa dengan banyak pilihan. Bangun pagi itu buka mata, pilihan. Mau doa atau pegang handphone, pilihan. Halo? Saudara, banyak pilihan. Saya nggak ngerti apa pilihan saudara. Tapi bangun pagi langsung pilihan. Saudara, kalau engkau kenal Tuhanmu, Tuhan ngajar, berpihaklah kepada yang benar, itu adil. Amin. Yuk, Tuhan kasih kemampuan kok. Karena kalau engkau sedang intim dengan Tuhan, ngerti Tuhan, tapi sekarang nggak kuat, Tuhan kasih Roh Kudusnya kok dengan kuasa sama kita. Yang ketiga apa? Menjalankan kebenaran. Kebenaran itu sedekah. Kayak bahasa Arab ya. Memang Ibrani itu identik dengan bahasa Arab. Sedekah. Itu apa? Kebenaran. Hidup sesuai dengan standar Allah. Standar Allah. Jadi sedekah itu standar Allah. Saudara. Ada standar yang harus kita hidupi. Ada nilai-nilai standar yang harus kita hidupi. Ini firman. Tugas
tugas kita apa? Menghidupi standar Allah dalam hidup kita. Ketika kita kenal Dia, kita harus belajar menghidupi kebenaran ini, bahwa ada standar yang Tuhan mau dari hidupan kita. Dan Anda mau mengukur standarnya itu adalah firman Tuhan. Boleh bilang amin? Jadi siapa sebenarnya orang yang mengenal Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan adalah siapa sebenarnya orang gereja yang bermegah. Jadi dia bermegah bukan bilang, oh terima kasih, aku punya Allah yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Bukan, ternyata itu orang yang bermegah dalam Tuhan itu orang yang telah mengaplikasikan karakter Tuhan dalam sifat hidupnya, sehingga perbuatan-perbuatannya itu menjadi alat kemegahan bagi Tuhan. Waktu dia melakukan itu, dia sedang bermegah bagi Tuhan. Waktu dia tidak berani memilah sembarangan, dia memilih yang benar. Tindakan memilih yang benar itu, dia sedang memuliakan Tuhan, sedang bermegah bagi Tuhan. Bermegah bukan di gereja yang katakan haleluya, kami megahkan Tuhan. Bukan. Saudara, maksud saya bukan cuma itu, tapi bermegah yang Tuhan mau saudara di luar. Tapi saudara menjalankan apa itu? Menjalankan kasih setia, menjalankan kasih ini, menjalankan kepatutan saudara terhadap firman Allah yang kau harus junjung tinggi. Itu waktu itu kerjakan, engkau sedang melakukan pemujaan kepada Tuhan, sedang bermegah kepada Tuhan. Dan Allah melihat itu sebuah kemegahan yang kau kerjakan bagi dirinya. Dan salah satu yang membuat Tuhan senang ketika dirinya dimegahkan. Ada hamba Tuhan bilang begini, cuman satu sih yang Allah gak bisa buat, puji diri sendiri, saudara. Kalau dia mau namanya dipuji, tapi dia suka pakai instrumen. Benar. Makanya kita bilang gini, kalau kamu sudah gak memuji Tuhan, Tuhan bisa suruh siapa? Batu. Tuhan bisa suruh apa? Pohon memuji Tuhan. Jadi Tuhan nggak bisa bilang dengan untuk diri sendiri, tapi Tuhan suka pakai instrumen. Instrumen itu siapa? Saya sama saudara. Kalau saudara mau bermegah dalam Tuhan, bukan menyanyi nomor satu, tapi keluar praktekkan 3 perkara ini: kasih, setia, keadilan, kebenaran. Engkau kerjakan, kau sedang memegahkan Tuhan itu. Kau sedang memegahkan Tuhan. Amin. Makanya saya kasih tahu sama orang-orang yang suka pelayanan, suka berdiri di mimbar, saudara, engkau keluar imbangi dengan apa? Dengan praktek-praktek pengenalan yang benar dengan Tuhan. Dengan apa? Cara hidupmu. Karena saya janji harus kembali ke ayat pokok, maka kita kembali ke ayat pokok kita. Oke? Jadi tadi baru pendahuluan, saudara ya. Ini baru mulai khotbahnya. Oke? Ke ayat pokok. 1 Korintus pasalnya yang ke-1 ayat 31. Saya baca ulang, perhatikan nih. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Pengertian dalam Tuhan itu sudah terurai di tadi, saudara. Di dalam Tuhan itu adalah bermegah secara positif. Jangan pernah menaruh hal-hal lain selain Tuhan yang kau megahkan, karena dia kemudian menjadi jimatmu, menjadi berhalamu. Haleluya. Jangan bermegah karena aku saudara. Mari kita mulai ayat 31. Kami baru mulai khotbah. Perhatikan, karena itu seperti yang ada tertulis, barang siapa bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi kata tadi kan seperti tertulis, sekarang saya berkata karena itu. Jadi karena itu adalah akibat dari suatu penjelasan awal. Karena itu kita bermegah. Ada satu penjelasan tentang hal yang harus dikenal Tuhan, dikenal oleh orang Korintus, sehingga dia tekankan karena memang tertulis. Barang siapa bermegah, hendak bermegah di dalam Tuhan. Mari kita lihat kata karena itu. Karena ini mengandung apa? Kausa primanya karena itu. Dia lapar, karena itu dia makan. Jadi dia makan karena dia lapar. Mari kita lihat kenapa tuh Paulus menjelaskan kalimat ini untuk bermegah. Ayat 30, perhatikan. Ayat 30, ayat terakhir nih. Tetapi oleh dia ini siapa dulu? Ayat 30. Tengah. Tetapi oleh siapa? Dia, oleh Yesus. Kamu berada dalam siapa?
Kristus, Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Titik, ini penjelasan utamanya. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena ada tertulis, barang siapa bermegah, bermegahlah di dalam Kristus. Ini bagian terjemahan perjanjian baru. Ini fokus kepada penyelamatan. Tadi perjanjian lama fokus kepada apa? Fokus pada perbuatan. Ingat, perjanjian lama itu hidup dengan perbuatan. Kamu kasih ciri gigi orang, gigi kamu harus ciri juga, ciri lagi. Apa itu ciri? Jatuh, saudara. Jatuh, saudara. Kalau kamu tempeleng, kamu juga dapat tempeleng. Kasih pipi kanan, pipi ada gimana ya? Pipi ya, gitulah saudara. Pokoknya perbuatan kan tadi adil. Tetapi coba perhatikan kemegahan yang lebih yang ketika Paulus ajar. Ini kemegahan yang apa? Perhatikan ayat terakhir. Ia membenarkan, ia menguduskan dan menebus kita. Karena itu bermegahlah dalam Tuhan. Pengertian dalam Tuhan yang lebih inti dan sekedar perbuatan tadi adalah menyangkut proyek Allah, pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus dijual juta buat hidup kita. Supaya hidup kita apa? Mengalami 3 perkara ini apa? Dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Pengertian kata membenarkan. Membenarkan artinya apa ya? Membenarkan. Membenarkan itu menjadikan benar. Kalau menguduskan berarti sama, menjadikan kudus. Kalau menebus apa? Menjadikan kita tebus. Umat ketebusan yang ditebus. Saudara perhatikan, kalau membenarkan artinya menjadikan benar. Berarti sebelumnya kita apa? Salah. Kalau menguruskan, menjadikan kita kudus, berarti kita dulu apa? Tidak kudus, alias kudis. Alias apa? Kita nggak kudus. Berapa yang tadi? Menebus, menjadikan kita umat tebusan. Berarti kita dulu apa? Hah? Iya, kita dalam apa? Dalam tawanan, sedang dalam hidup dalam satu hukum yang lain. Tapi Tuhan merubah itu semua. Tuhan pindahkan kita menjadi umat-umat ketebusan. Jadi kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kita dulu orang gak benar. Gak ada yang benar. Alkitab sudah bilang tidak ada yang benar. Itu sebabnya gak bisa kita bermegah. Bermegah karena perbuatan-perbuatan tadi. Bagus karena kita mengenal Tuhan. Tapi kalau kita bermegah supaya kita selamat karena kita perbuatan baik, kita keliru, kita salah. Makanya Paulus ulangin kata, barang siapa bermegah dalam Tuhan. Bukan persoalan kau berbuat baik, berbuat benar, engkau hebat, lalu engkau jadikan itu standar, engkau selamat. Bukan, Alkitab bilang engkau bermegah karena ada satu pekerjaan yang supranatural yang Allah kerjakan dalam diri kita. Apa? Membenarkan kita. Kita orang tak benar. Haleluya. Tapi oleh darah Kristus kita yang gak benar, kita berjalan ke sana kemari. Tuhan lihat orang benar sedang berjalan. Kita jalan ke sana kemari, kita orang gak kudus, tapi lihat orang yang dikuduskan. Bukan karena apa? Bukan karena kita tadi pertama adil, benar, hebat. Bukan. Itu Tuhan mau. Tuhan bilang kamu juga bermegah dalam itu. Tapi ini yang Tuhan dirindukan dalam kita apa? Kalau kamu bermegah karena kamu ada keselamatan yang engkau sudah terima dari Tuhan Yesus Kristus. Itu kebanggaan, kemegahan yang paling besar yang harus dimegahkan oleh orang percaya. Makanya berita salib itu menjadi berita kebodohan bagi orang yang binasa. Jadi kalau orang yang menghargai keselamatan, pendek cerita, berarti dia orang yang mau binasa, yang gak mau menghargai saudara-saudara yang bagi Tuhan. Itu sebabnya mari kita hidup Kristus, hidup orang percaya, menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan tentunya apa yang sudah kita kerjakan di sini itu akan terlihat dari perbuatan-perbuatan baik dan benar yang kita kerjakan seperti yang dijelaskan oleh perjanjian lama. Amin saudara. Haleluya. Saudara percaya saudara diselamatkan? Saudara percaya saudara sudah dibenarkan? Haleluya. Saudara percaya saudara sudah dikuduskan? Saudara percaya saudara ditebus? Kenapa Tuhan kalau menjadikan kita benar, Tuhan harus turun ke dunia untuk mati? Saya tanya, boleh nggak Tuhan dari surga? Hai orang-orang
apa ya? Hai manusia, hari ini aku benarkan kamu. Hari ini aku kuduskan kamu. Boleh nggak? Boleh. Apa yang nggak boleh? Apakah Tuhan kita mau bingkai? Oh nggak boleh. Tidak bisa. Tuhan itu maha kuasa dan nggak boleh dibingkai dengan pikiran kita. Tapi yang menjadi PR kita, kenapa Tuhan turun? Kenapa? Karena Tuhan mau bayar dosa kita. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Ini doa Yesus apa? Berikanlah kayak mereka makan ini. Makanan saya. Dan ampunilah kami akan kesalahan itu. Ditulis apa? Hutang. Hutang. Dosa tuh hutang. Dosa tuh hutang. Tuhan gak bisa bilang kamu kulunasi hutang. Enggak. Kalau saya berhutang sama Koeli, lalu kemudian saudara apa ya, saya bilang sama Eli, saya sudah nggak bisa bayar. Begini, saya gimana ya saya cerita. Saya berhutang sama Eli. Lalu saya kemudian berhenti berhutang. Saya tanya, hutang itu sudah tidak ditebus, sudah tidak ditagih lagi nggak? Tagih nggak? Ditagih terus. Dosa itu hutang. Oh saya sudah. Siapa di sini yang mau bilang, Tuhan saya mau berhenti berdosa? Saya tanya, waktu engkau berhenti berdosa, dosamu sudah hilang belum? Ya itu. Kalau sudah berhenti berdosa, dosamu udah hilang belum? Belum. Sama, kalau saya berhenti berhutang, apa hutang saya sudah lunas? Tidak. Makanya harus dibayar. Itu kenapa Tuhan bisa turun? Dia membayar harga buat keselamatan kita. Setelah itu dia bilang, kamu udah bebas. Kamu sudah dibenarkan, kamu dikuduskan, dan sudah ditebus, dan kamu sudah lunas dibayar, kata Tuhan. Dan dengan darah yang mahal. Hari ini kita mau berjamuan kudus. Saudara buka hati. Orang bilang, ingat setiap kali kami buat ini, kamu sedang mengingat pekerjaan Tuhan. Ini bukan hal biasa. Saya ulangi, ini bukan hal biasa. Gereja yang sudah tidak lagi mengumandangkan tentang karya salib, itu gereja bahaya, sesat itu gereja. Kalau udah gak cerita tentang kemurahan, tentang kebaikan, tentang keselamatan, bahaya nih gereja. Gereja bahaya, tiap hari cerita berkat, tiap hari pertolongan, tiap hari cerita Tuhan ajaib, tapi gak cerita tentang karya keselamatan. Bahaya, saudara. Haleluya. Sementara ini yang Tuhan mau dari kita, kita keluar untuk cerita apa? Cerita tentang penebusan yang Tuhan kerjakan dari seluruh umat manusia. Amin. Tundukkan kepala kita. Mari kita bangkit. Kita bilang terima kasih dulu buat Tuhan Yesus yang sudah menolong kita kembali. Ada di sini yang mau bermegah? Bermegahlah karena engkau telah diselamatkan oleh Tuhan. Bermegahlah karena engkau telah ditebus oleh darah yang mahal. Banggalah karena engkau telah diangkat menjadi anak. Banggalah karena engkau dulu orang bersalah, sekarang engkau telah dibenarkan. Makanya tunjukin kalau kita selamatkan dengan satu perbuatan pengenalan akan Tuhan melalui perbuatan baik, perbuatan benar. Seperti yang dijelaskan dalam Yeremia. Bapak ibu saudara, Tuhan baik sama kita. Tuhan setia sama kita. Tuhan tidak hanya menyiapkan fasilitas di bumi. Saya berdoa semua kita diberkati, semakin hari semakin diberkati. Kalau harus jadi kaya, saya berdoa jemaat Tuhan dikayakan Tuhan. Tidak apa-apa, tidak salah. Tidak sekedar pintar jemaat di sini. Jemaat di sini penuh hikmat dari Tuhan, tidak salah. Di sini jemaat harus sehat, harus kuat, saudara. Penuhi fasilitas lahirmu yang terbaik. Engkau sehat, engkau kuat. Siapa yang gak mau itu, saudara-saudara? Semua kita mau. Tapi itu bukan sebuah kebanggaan. Kebanggaan kita adalah kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita diselamatkan oleh darah anak domba. Mari kita undang, saya undang para pelayan jamuan kudus.
bawa sukacitaku penuh. kemegahan saudara untuk Tuhan hari ini. Mari sebelum kita makan dan minum perjamuan Tuhan ini, kita katakan kata-kata kemegahan Tuhan. Karena apa? Karena keselamatan yang Dia kerjakan bagi kita. Karena penebusan, karena kekudusan, karena kebenaran yang Dia kerjakan bagi kita. Allah Kau dahsyat hebat Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Di tangan kami ada cawan, bicara darah-Mu yang kudus. Dan ada roti bicara dari tubuh-Mu yang tercabik-cabik. Hari ini kami memegang dengan iman secara simbolis dalam anggur dan roti ini Tuhan, di mana dengan iman kami melakukan ini sebagai pengingat tentang karya keselamatan yang Kau kerjakan. Dan hari ini layakkan kami menerimanya Tuhan, karena kami telah menerima keselamatan yang Kau beri, supaya kami yang datang dengan beban tertolong oleh perjamuan Tuhan, yang sakit tertolong, yang lemah, yang bimbang
Tuhan ini ada pekerjaan Roh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan mujizat yang kami lihat dari ketika kami menerimanya dengan iman di kehidupan kami. Jemaat Tuhan, pegang roti dengan tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan roti ini, mari kita dengar firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah jadi kuat, yang sakit sembuh, yang sakit sembuh, yang sakit disembuhkan. Bilur-bilur mau menyembuhkan, yang sakit sembuh, 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 sembuh. Haleluya, haleluya. Pegang cawanmu dengan tangan kanan. Anda yang siap angkat itu di hadapanmu, di hadapan Tuhan dengan tangan kanan. Ini cawan bicara tentang darah penebusan buat kita, sehingga kita menjadi layak di hadapannya. Angkatlah dengan iman. Sebelum minum, dengar firman ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Beri pujian Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat sukacita dan sejahtera. Terima kasih buat keselamatan yang berbeda. Terima kasih buat penebusan yang hebat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Sebab dia hidup ada. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan pulang sebentar, meyakini bahwa kita tidak hanya sekedar ada di gereja ini, tapi hari-hari kehidupan kami, bahkan hari berganti hari, kita ada di dalam kerancangan dan rencana Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebab dia ku tak gentar. Haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu Yesus ku hidup buat hidupku. Dia Yesus
ajaib sungguh Engkau dalam kehidupan kami. Setiap langkah kami, langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang penuh mujizat dalam kami. Kami percaya Tuhan selama kami bersama kami tidak pernah takut lewatin badai. Tuhan, kami takut kalau Engkau tidak bersama kami. Itu ketakutan yang paling kami Tuhan rasakan. Kami tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan bersama kami. Tapi ketika Tuhan bersama kami tahu ada kemuliaan, ada kekuatan, ada mujizat yang akan kami dapat. Siapapun kami hari ini yang beribadah sudah diberkati Tuhan. Semuanya Tuhan tolong. Bapak kami berdoa lebih khusus buat Ibu Gembala dalam proses pemulihan, kesembuhannya. Sudah tolong operasinya Tuhan, dan kami percaya ini perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan kami percaya kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan tutup kami sepanjang minggu berjalan kami Tuhan. Pelihara lindungi kami dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Jaga kami Tuhan sampai kami boleh Tuhan datangkan kembali, Tuhan datang di rumah Tuhan, beribadah memuliakan nama Tuhan. Supaya kami kerjakan Tuhan bersama-sama kami, mendatangkan berkat dan kebaikan buat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Allah menyertai seluruh sidang jemaat Aubaja Tuhan. Dari sekolah minggu, pemuda, remaja, orang dewasa, bahkan kepala mandula Tuhan. Diberkati di bawah Tuhan, tidak pernah punya kekurangan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang hadir, ulurkan tangan mereka dengan kasih sayang Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan cinta-Mu, supaya mereka Tuhan tergerak hati kembali oleh pekerjaan Roh Kudus di mereka Tuhan, untuk datang bersama-sama kami memuji, membesarkan nama-Mu. Ini adalah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Tuhan, kami serahkan perjalanan pulang seluruh jemaat Tuhan. Jalan kaki berkendaraan sama Tuhan menolong. Dan kami percaya kami pulang tidak kosong, tapi pulang dengan kuasa firman yang kami bawa, kuasa ibadah, kuasa pujian, kuasa perjamuan Tuhan. Dan kami menjadi orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami, kami berdoa akhiri ibadah kami hari ini. Dan akhirnya kami mengangkat tangan kami, hati kami di hadapan Tuhan. Dan umat-umat yang kekasih, pulang dan bawalah segala anugerah, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, persekutuan dan urapan yang di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita yang setia, yang percaya, yang taat dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus